dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku. Shalom! Hello kids! Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. It's so good to see you again. Today I'm very excited because we will praise God together and learn God's word. How about you? Nani? Yes, we are all excited. Before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu ya. Jangan jalan-jalan. Oh ya, pakai baju yang rapi. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri dan ikuti gerakan bernyanyi bersama kakak-kakak ya. And third, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan. Ya, siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, Kau pimpin kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kau juga berkati kakak-kakak yang sudah menyiapkan ibadah ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktunya bermain. Dan kali ini permainannya berjudul Dilarang Tertawa. Oke, adik-adik, jika kita melihat sesuatu yang lucu, biasanya secara otomatis kita akan tertawa, tersenyum atau juga bisa tertawa. Tapi kali ini permainannya adalah lomba tidak boleh tertawa. Nah, cara bermainnya adalah nanti ada 2 kakak yang akan bermain. Kalian boleh pilih, kira-kira yang akan menang siapa? Kakak pertama atau kakak kedua? Cara bermainnya nanti kakak pertama dia harus membuat kakak yang kedua tertawa. Ya terserah caranya. Mau bercerita yang lucu juga boleh, mau mengekspresikan yang lucu juga boleh. Pokoknya harus bikin ketawa kakak yang kedua. Tapi dilarang loh ya menggelitik atau menyentuh tubuh kakak kedua. Dan orang yang kedua mestinya kan ketawa, tapi karena permainannya dilarang tertawa, nah dia tidak boleh tertawa, tidak boleh tersenyum, apalagi tertawa. Kira-kira siapa ya yang akan lulus dalam tes ini? Nanti bisa bergantian, oke? Kita lihat sama-sama. Baik, ronde pertama, Kak Nanda harus membuat Kak Ruth tertawa. Tapi ingat ya, Kak Ruth nggak boleh tertawa. Dan Kak Ruth harus melihat matanya Kak Nanda. Oke, waktu yang diberikan 1 menit saja. Menurut adik-adik, kira-kira Kak Nanda berhasil apa enggak ya? Oke, kita mulai. Ambil posisi. Ambil posisi. Siap? Saling membelakangi dulu. Langsung ya, kira-kira dalam waktu 1 menit siapakah yang berhasil? Apakah Kak Nanda yang bisa membuat Kak Ruth tertawa atau Kak Ruth yang
lulus tidak tertawa. Oke, dimulai dari sekarang. Lanjut ronde kedua. Ronde pertama ini dalam waktu 7 detik saja Kak Nanda sudah berhasil membuat Kak Ruth tertawa. Nah, ronde kedua, tugasnya Kak Ruth membuat Kak Nanda tertawa. Kak Nanda nggak boleh tertawa ya. Ingat peraturannya, harus menatap wajahnya Kak Ruth. Oke, ronde kedua, balik badannya. Kita hitung mulai dari sekarang. Oke, ternyata kali ini di ronde kedua Kak Nanda menang lagi. Bukan dong, kalah. Dan satu sama. Hanya dalam waktu 3 detik saja. Langsung Kak Nanda tertawa. Oke, kalau gitu babak penentuan. Oke. Ronde ketiga. Oke. Silakan posisinya. Siapa nih? Oke. Nah, yang bertugas sekarang adalah Kak Nanda harus membuat Kak Ruth tertawa. Oke. Siap? Ronde ketiga, mulai. Oh, udah tertawa ya Anda ya. Wah, di ronde ketiga ternyata seperti biasa Kak Ruth kembali tertawa. Atas permintaan yang bermain, katanya tambah 1 ronde adik-adik. Oke. Jadi poinnya 0-0-0. Kak dong. Poinnya untuk Kak Nanda 2. Oh. Kak Ruth 1. Oke. Apakah kali ini siapa yang akan menambahkan poinnya? Oke, ronde keempat, balik badan. Siap. Mulai. Aku yang pertanyaan. Siapa nama nyamuk? Nah, nyamuk itu jadi punya nama kak? Siapa namanya? Nggak tahu? Anggap aja nggak tahu ya. Namanya Tatang. Karena ada lagunya Tatang seek. Oh nggak lucu ya, kurang ya. Ya udah minta maaf, saya kalah lagi saudara. Ternyata di ronde keempat, Kak Ruth punya Ya. cerita yang luar biasa. Wow, namanya sangat menginspirasi sekali. Ya, ketentuannya kan tidak boleh tertawa dan juga tidak boleh senyum. Yang tadi dalam waktu 20 detik, Kak Nanda tersenyum. Berarti sama aja ya. 2 sama. Gitu tapi. Gimana adik-adik, seru kan permainannya? Ada permintaan khusus nih, katanya mau ada lagi tambah 1 ronde. Oke, ini namanya ronde bonus buat adik-adik juga. Ronde bonus, super bonus. Oke, dimulai. Kepalen. Kenapa itu matanya dikit banget? Kepalen dulu. Nggak usah minta bumbu. Yeay, seru banget. Siapa yang pilih Kak Nanda? Siapa yang pilih Kak Ruth? Dan di babak bonus, siapa yang pilih Kak Valen? Gue. Semuanya menang. Adik-adik, pesan dari permainan ini adalah dalam hidup ini kita pasti membutuhkan teman. Iya kan? Nah, kita bisa bermain bersama, kita bisa tertawa bersama. Tentunya teman sejati kita adalah Tuhan Yesus. Dia sahabat kita yang setia. It's time to question reminder. Kids Church, minggu lalu kita belajar dari kehidupan si pejuang iman, yaitu Stefanus. Do you still remember about the lesson?
Kakak mau tanya nih untuk mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Siapakah Stefanus? Hayo siapa? Stefanus adalah pengikut Yesus di Korintus. Ia mampu melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Hal ini yang membuat dia dibenci oleh orang banyak, sehingga di akhir hidupnya dia dirajam oleh batu. Nah, yang kedua, menurut kamu karakter apa ya yang perlu diteladani dari Stefanus? Apa ya? Iya, yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedua, kita harus mempunyai iman, hikmat, dan juga taat. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, rendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, rendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Adik-adik yang di rumah lebih semangat ya. Everything I can see, I believe God made everything, you and me. I believe God made awesome, He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow!
Adik-adik, mari lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Whatever the distance or darkness, you're with me. You're with me. Whenever I'm failing or falling, you've got me. You've got me. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. I know that your love's never leaving. You're with me. You're with me. I stand on your promise and purpose. You've got me. You've got me. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa lebih mengenal lebih lagi tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Rocky, puji Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik, sudah ada di penghujung tahun. Tepatnya saat ini kita sudah ada di bulan Desember. Nah, biasanya kalau sudah di bulan Desember, hayo apa yang kita ingat? Adik-adik ingat apa hayo? Ada apa ya di bulan Desember? Ya, perayaan Natal. Kita diingatkan kembali tentang kasih Tuhan. Dan tentunya pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa selama awal tahun sampai dengan hari ini. Wah, terima kasih Tuhan baik. Ayo sama-sama katakan bersama-sama dengan kakak ya. Katakan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidupku. Haleluya, amin. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari dua orang tokoh iman yang ada di Alkitab. Adik-adik coba tebak ya, siapakah dua orang tokoh iman yang tidak mengalami kematian? Ada yang bisa nebak?
Hayo, bisa jawab enggak? 2 orang tokoh iman ini yang ada di Alkitab, mereka tidak mengalami kematian. Mereka diangkat Tuhan ke surga. Namanya Henok dan Elia. Oh my God! Adik-adik, kita belajar bersama-sama dari kisah hidup mereka. Apa ya yang Tuhan lakukan atas hidup mereka? Iman ialah kepastian dari hal-hal yang diharapkan dan keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan. Nenek moyang kita disenangi oleh Allah karena iman mereka. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Maksudnya apa yang kita lihat ini tidak dijadikan dari hal-hal yang kelihatan. Karena beriman maka Henok tidak mati, melainkan ia diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menemukan Henok sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henok diangkat, ia menyenangkan hati Allah. Tokoh selanjutnya adalah Elia. Dahulu kala di tanah Israel hiduplah 2 nabi Allah, yaitu Elia dan Elisa. Kedua nabi itu sedang dalam perjalanan ke Gilgal. Elia setelah bertahun-tahun melayani dengan setia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan diangkat ke sorga dan menikmati beberapa jam terakhirnya bersama temannya Elisa. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya akan pergi ke surga dalam angin puyuh. Jelas Elia. Angin puyuh? Seru Elisa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka, angin kencang mulai bertiup. Dan tinggi di langit muncul kereta dan kuda. Mereka semakin dekat dan semakin dekat. Dan Elisa dapat melihat nyala api yang berasal dari kuda. Api berkobar dan membakar di sekitar kereta. Angin bertiup semakin kencang dan Elisa tersentak. Saat pemandangan menakutkan itu mendekat, angin bertiup terlalu kencang dan Elisa terhuyung-huyung pergi. Dia sangat ketakutan. Dia melindungi wajahnya dari penglihatan api yang menyala-nyala dan ia pun jatuh ke tanah. Kereta dan kuda itu semakin mendekat dan menyapu antara dia dan Elia. Kemudian angin mulai bertiup di sekitar Elia dan menariknya semakin keras ke arahnya. Lalu angin pun semakin kencang itu mengangkat Elia dari tanah dan membawanya semakin tinggi ke langit. Elisa memperhatikan Elia naik dan naik sampai Elia hanyalah titik kecil. Dan kemudian Elia sangat jauh dan menghilang. Call you
adik-adik, dalam Alkitab ada 2 orang tokoh yang tidak mengalami kematian secara fisik, layaknya manusia lain yang mati secara fisik atau alamiah. Kedua tokoh ini yaitu Henokh anak Yared dan Elia orang Tisbe. Kejadian 5 ayat 21-24 mengisahkan terjadinya pengangkatan Henokh ke surga oleh Allah. Henokh seorang yang hidup bergaul dekat dengan Allah dan mencapai usianya ini 365 tahun. Kemudian dia diangkat ke surga oleh Allah tanpa kematian sehingga ia tidak mengalami peristiwa air bah pada zaman itu. Dalam Ibrani 11 ayat 5, penulis kitab Ibrani meneguhkan mengenai kebenaran bahwa Henokh diangkat ke surga oleh Allah tanpa mengalami kematian. Dan tidak ada orang yang menemukan tubuh atau mayatnya karena ia tidak mengalami kematian secara fisik. 2 Raja-Raja 2 ayat 3-11 mengisahkan terjadinya pengangkatan Nabi Elia yang unik, yaitu diangkat ke surga dengan menaiki kereta berapi dengan kuda berapi dalam angin badai. Bahkan para nabi dari Yeriko yang bersama dengan Elisa saking penasarannya ingin mencari mayat Elia karena berpikir mungkin roh Tuhan atau Roh Kudus mengangkat Elia dan mungkin melemparkan tubuhnya ke salah satu gunung atau lembah. Namun kita tahu bahwa akhirnya mereka gagal menemukan Elia. Padahal sebelumnya mereka sudah diperingatkan Elisa untuk tidak usah susah-susah mencari mayat Elia karena ia yakin Elia terangkat ke surga bersama tubuh fisiknya. Rocking Kingdom Kids, Henokh dan Elia menjadi tokoh Alkitab yang patut diperhitungkan. Mereka terkenal bukan karena jabatan, bukan karena kepintaran, bukan karena kebijaksanaan ataupun kekayaan yang mereka miliki. Mereka terkenal adik-adik karena memiliki kisah hidup yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Henokh dan Elia hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ayo kita semuanya adik-adik, kakak juga, adik-adik dan papa mama, mari kita hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oh ya, jangan lupa loh, berdoa dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ingat, kalau semua ada sampai hari ini, wah, di penghujung tahun 2020, itu karena Tuhan baik buat kita. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa adik-adik. Sama-sama katakan yes. Ya, Rocky Kingdom Kids, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Dan tentunya selamat menikmati pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ayo nikmati kasih dan sayang Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saatnya untuk ayat hafalan minggu ini ada di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah.
Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saatnya adik-adik ikutin kakak ya untuk ayat hafalan ini. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Salam sehat, Rocky Kingdom Kids. Masih ingat tips minggu lalu? Sudah dilakukan belum? Aduh, tips berikutnya dari kakak Rocky nih, yang super apa kak? Keren. Tips kebiasaan anak hebat. Karena Semua anak Rocky adalah anak hebat. Dengarkan baik-baik ya, walau sendiri pasti bisa. Tips kebiasaan mandiri yang pertama nih. Aku tidak mengambil barang milik orang lain. Penjahat yang ada di dalam dongeng selalu mengambil barang milik orang lain semaunya. Tetapi kita bukan penjahat seperti itu. Kita bukan penjahat yang suka mengambil barang milik orang lain. Jadi, walau es krim kakak terlihat lebih besar atau robot adik terlihat lebih bagus, kita tidak mengambilnya. Barangku sangat berharga bagiku. Barang kakak sangat berharga juga buat kakak. Dan barang adik sangat berharga bagi adik. Walau sendiri pasti bisa. Tips kebiasaan mandiri yang Kedua, aku menyayangi barang-barang milikku. Kalau menerima hadiah, kita pasti seneng ya kakak? Betul dong. Senang sekali yuk. Tapi tahu nggak adik-adik, semua benda yang kamu punya adalah hadiah. Wah, hadiah dari papa, Iya. mama, om, tante, kakek, nenek, dan teman-teman untukmu. Jadi kita harus menyayangi barang-barang milik kita. Semua barang itu kita harus diperlakukan dengan baik. Mainan tidak boleh digeletakkan sembarangan. Nah, buku juga tidak boleh disobek-sobek. Tidak menarik boneka sampai rusak. Semua barangmu adalah hadiah istimewa dari orang-orang yang menyayangimu. Jadi semuanya sangat berharga. Ingat, tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Shalom adik-adik, saatnya untuk aktivitas. Untuk usia 6 tahun ke bawah kita akan membuat seperti ini. Dan untuk usia 7-12 tahun kita akan membuat seperti ini.
Aktivitas sudah selesai. Apabila adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama. Selamat mengerjakan. Adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is availing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is availing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy, worthy. This is amazing grace. This is availing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Ibadah sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Elia dan Henok. Kami mau belajar untuk kami terus dekat dengan Engkau dan bergaul dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik Rocky yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kau juga berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi pada bangsa ini Tuhan, kiranya Engkau
campur tangan, Tuhan Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak Rocky yang sudah menyiapkan ibadah kami Tuhan. Beri kami kesatuan hati untuk terus dapat melayani Engkau dan juga melayani adik-adik Rocky. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita telah belajar dari kehidupan dua tokoh iman, yaitu Henokh dan Elia. Mereka hidup bergaul dekat dengan Tuhan dan menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita bisa loh jadi seperti mereka. Hidup bergaul dekat dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Ayo bersama-sama dengan kakak sepakat ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Yang sepakat katakan yes. Yeah. Rocky Kingdom Kids, sampai jumpa minggu depan di Kids Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son?